Kita masuk ke topik keempat oleh Dr. Riza Sintiandi, spesialis anestesi, konsultan anestesi kardiovaskular, TOF Repair, dengan judul TOF Repair, Anestesiolog Tips and Tricks. Kepada Dr. Riza, saya akan bacakan dulu kurikulum vitae Dr. Riza. Beliau menyelesaikan pendidikan kedokteran di Universitas Airlangga pada tahun 2002, menyelesaikan pendidikan SP1 anestesi dan reanimasi di Universitas Airlangga pada tahun 2008, melanjutkan fellow anestesi kardiak di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita tahun 2011, lalu pendidikan TEE di fellowship TEE di Institut Jantung Negara tahun 2018. Disease di London, UK, 3DTE at 40th Annual Meeting Society of Cardiac Anesthesiologists di Arizona, USA, Cardiac Morphology Course di Singapura, kemudian pekerjaan sebagai dokter anestesi kardiak di Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita, koordinator tim nyeri di Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita, dan anestesi kardiak di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Kepada Dr. Riza, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, Dr. Panji. Izin saya share screen dulu. Selamat siang kepada para peserta dan para pembicara dan juga panitia. Siang ini saya mencoba membawakan mengenai bagaimana manajemen anestesi pada TOF Repair untuk tips dan triksnya. Ini adalah kelainan TOF, di mana sudah dijelaskan tadi ada 4 kelainan, yaitu stenosis pulmonal, kemudian VSD, adanya overriding aorta, dan RV hipertrofi. Nah, pasien ini akan datang dengan presentasi klinis yang bervariasi, tergantung dari derajat obstruksi dari RVOT-nya dan juga septum deviation-nya. Obstruksi ini dapat terjadi di mana saja, bisa terjadi subvalvular, valvular, maupun di supravalvular, baik di MPA maupun di branch pulmonary artery. Dan di subvalvular sifatnya adalah dinamis, bisa bervariasi tergantung dari kondisi saat itu, apakah muskulusnya relaksasi atau mengalami kontraksi. Kemudian yang di valvar dan di supravalvar sifatnya adalah obstruksi yang tetap atau fix. Sebagai dokter anestesi kita harus mengetahui, karena di sini kita akan dapat melakukan manipulasi untuk mengurangi derajat obstruksi dari muskulus infundibuler. Terus kita juga harus mengetahui ya pasien itu apakah dia datang dengan presentasi klinis yang pasien seperti pasien normal pada pasien pink TED, atau pasien itu datang dengan kondisi sianosis yang berat. Di sini yang perlu diketahui adalah pada pasien pink TED ini, kalau dia mengalami spell, maka toleransi terhadap spell tersebut akan buruk karena dia tidak terbiasa dengan saturasi yang rendah. Berbeda halnya dengan pasien yang sudah biasa mengalami sianosis yang berat. Kemudian kita juga harus mengetahui varian TOF yang lainnya, yaitu TOF dengan MAPCAS. Di sini rentan untuk terjadi perdarahan paru, kemudian TOF dengan pulmonary atresia, dan TOF dengan absent pulmonary valve, di mana pasien ini biasanya akan datang dengan gangguan respirasi akibat penekanan dari jalan nafas, dan juga di ICU-nya dia bakalan lama karena masalah ventilasi. Selain itu juga kita harus mengetahui anomali yang berhubungan dengan kelainan TOF ini, seperti pada di Jones syndrome, ini pasiennya biasanya mengalami hipoplasia timus, sehingga pada terapi selanjutnya kita bisa berikan suplemen kalsium untuk karena pada pasien ini biasanya terjadi hipokalsemia. Kemudian trisomi 21 pada pasien Down syndrome, ini biasanya lidahnya besar dan intubasinya agak sulit, serta parunya tidak mungkin akan mengalami kelainan, sehingga mungkin akan
lama di ICU akibat prolonged mechanical ventilation. Begitu juga kelainan kongenital yang lain seperti atresia ani. Selain itu juga kelainan kardiak yang lain seperti adanya PDA, ASD, atau adanya MAPCAS karena hipoperfusi dari arteri pulmonal kronik, kemudian adanya abnormal koronari seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Budi Rahmat. Di sini mungkin sebagai anestesi kita dapat memberikan sumbangsi ya untuk mengatasi masalah dengan abnormal koronari ini dengan memberikan NTG supaya membantu untuk vasodilatasi dari koronernya apabila ternyata koronernya ini bermasalah pada saat tindakan dilakukan. Nah, bagaimana manajemen TOF itu bisa paliatif, dilakukan paliatif terlebih dahulu apabila ukuran arteri pulmonalnya ini masih kurang cukup untuk dilakukan repair atau pasien mengalami desaturasi. Nah, kemudian setelah syarat-syarat untuk repair terpenuhi, maka dapat dilakukan TOF repair. Di sini tujuan dari repair adalah untuk menghilangkan obstruksi di RVOT ini secara maksimal, tapi tetap tidak boleh sampai terlalu loss yang menyebabkan PI, pulmonary insufficiency yang menyebabkan RV of volume overload. Kemudian dilakukan VSD closure dan preservasi fungsi dari right ventricle dengan melakukan myocardial protection yang baik, karena right ventricle ini kan tebal ya, sehingga myocardial protection-nya memerlukan perhatian. Kemudian sebagai anestesi kita juga harus mengetahui apakah dokter bedah ini melakukan tindakan secara transatrial transpulmonal atau transventrikular. Karena kejadian RV dysfunction pada transventrikular ini lebih besar karena dokter bedah akan melakukan ventrikulotomi sehingga mungkin diperlukan inotropik pada pasien ini walaupun tensi pasien ini sebenarnya sudah cukup pada saat itu. Kemudian goal dari anestesi. Seperti diketahui bahwa ini adalah pasien dengan tetralogi Olvalo di mana terdapat aliran darah dari jantung kanan ke jantung kiri akibat dari obstruksi di RVOT dan adanya penurunan aliran darah ke pulmonal. Goal dari anestesinya adalah bagaimana kita mengoptimalisasi oksigen delivery, yaitu dengan cara meminimalisasi right to left shunt. Jadi arah aliran darah ini jangan sampai lebih deras ke kiri. Kita menahan supaya aliran darah ini cenderung untuk ke kanan, sehingga akan meningkatkan aliran darah pulmonal. Bagaimana caranya? Kita maintain preload. Preload-nya harus adekuat, karena dengan preload yang adekuat maka RVOT ini tidak akan menjadi sempit ya, sehingga aliran darah ke pulmonalnya dapat menjadi lebih banyak. Kemudian hindari myocardial depression. Seperti diketahui bahwa obat-obat anestesi inhalasi itu akan akan menyebabkan depresi miokard, sehingga di sini bisa kita gunakan balance anestesi dengan memberikan sedasi, analgetik, dan pelumpuh otot yang secara seimbang untuk mengurangi pemakaian anestesi yang dengan dosis besar yang dapat menyebabkan depresi miokard. Kemudian adequate heart rate, jadi pasiennya jangan sampai takikardi, karena dengan takikardi diastolic filling time-nya akan memendek sehingga aliran darah ke parunya juga akan berkurang. Kemudian decrease PVR seperti yang telah dijelaskan oleh Dr. Popi tadi ya kalau nggak salah, kita bisa memanipulasi PVR ini sehingga aliran darah ke pulmonalnya akan menjadi lebih banyak. Kemudian maintain SVR, karena SVR ini jangan sampai dia rendah, karena kalau dia rendah maka aliran darah akan makin deras ke kiri dan aliran darah ke pulmonalnya akan makin sedikit. Jadi gimana caranya supaya SVR-nya ini agak dipertahankan atau agak naik sedikit sehingga darah ini tidak deras ke kiri tapi dipaksa untuk masuk ke arteri pulmonal. Selain itu, kita juga harus menghindari adanya udara di dalam cairan IV line, karena udara ini akan langsung dialirkan dari jantung kanan ke jantung kiri. Apabila mengenai otak, dia dapat menjadi stroke, dan apabila mengenai organ lain, maka organ lain dapat turun fungsinya atau mengalami iskemik. Nah, ini adalah cara-cara untuk memanipulasi bagaimana meningkatkan
pulmonary blood flow, kita turunkan pulmonary vascular resistance, atau kita naikkan systemic vascular resistance dengan hipokapni, pemberian oksigen dosis tinggi, kemudian bisa juga kita berikan vasokonstriktor untuk menaikkan SVR. Preoperative evaluation-nya dari anamnesa. Pada saat dioperasi pasien tersebut umurnya berapa, karena semakin tua maka kejadian untuk RV dysfunction akan semakin besar, tidak hanya RV saja tapi juga LV function. Kemudian degree of cyanosis-nya apakah berat atau tidak, kemudian squatting episode kalau pasiennya masih kecil ya. Jadi di sini bisa kita lihat kalau pasiennya sering squatting atau jongkok, maka kita bisa tahu bahwa pasien ini sering mengalami spasme infundibular dan kejadian untuk touch spell pada saat tindakan akan menjadi lebih besar. Kemudian defek kongenital yang berhubungan dengan TOF seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian past illness-nya, apakah pasien ini mengalami asma atau adakah abses cerebral pada pasien ini sebelumnya. Kemudian adanya alergi dan medikasi. Biasanya pasien-pasien ini datang itu bisa saja dia dengan primary TOF repair, tapi bisa juga dia sudah menjalani operasi paliatif sebelumnya atau tindakan paliatif sebelumnya yang sehingga pada pasien ini akan diberikan antikoagulasi pengencer darah, sehingga pada saat akan dilakukan tindakan ini maka harus di stop dulu antikoagulation drug-nya selama 5-7 hari. Kemudian biasanya pasien ini yang primary akan mendapatkan propranolol. Kalau pasien sudah tua mungkin akan mendapatkan anti-failure medication dan iron supplement. Dari pemeriksaan fisik kita dapatkan pasien akan biru dan ada clubbing dan juga ada pansystolik murmur di daerah left upper sternal border. Di laboratorium bisa kita dapatkan pasien dengan polisitemia, depresi platelet, faktor koagulasi yang memanjang sehingga perlu kita cek, dan juga pastikan pasien ini tidak mengalami infeksi dengan melakukan pemeriksaan infection marker. Kemudian dari EKG biasanya pasien akan bradikardia akibat propranolol dan juga ada RV hipertrofi dan right axis deviation. Dari thorax kita dapatkan boot shape appearance. Kemudian dari pemeriksaan ekokardiografi untuk melihat kelainan TOF dan juga kelainan yang lain, dan kateterisasi untuk melihat adanya kolateral aortopulmonary, coronary artery anatomy, distal pulmonary artery anatomy, dan adanya VSD tambahan. Untuk preparation preoperatifnya bisa dilakukan puasa sesuai dengan guideline. Kemudian kita siapkan darah baik untuk faktor pembekuan darah maupun packed red cell. Dan yang menjadi perhatian pada saat preoperatif ini adalah stop anticoagulation drug. Kemudian puasa itu dapat meningkatkan viskositas darah sehingga pasien ini tidak boleh lama-lama berpuasa, dan bila perlu operasi dilakukan pada jam pertama. Flebotomi bila terjadi hiperviskositas sindrom, dan flebotomi ini dapat dilakukan pada saat pre maupun pada saat intraoperatif. Untuk monitoring sebelum anestesi kita pasang EKG, pulse oximetry, NIBP, dan ETCO2. Setelah induksi baru bisa kita pasang artery line, CV line, atrial line yang bila perlu dipasang langsung biasanya oleh dokter bedah pada saat intraoperatif, PEE, temperatur, dan urin kateter. Dan yang perlu diingat bahwa manajemen intraoperatif itu harus berdasarkan baseline hemodinamik pasien tersebut sehari-harinya. Untuk pemberian obat anestesi, premedikasi ini mungkin perlu diberikan pada pasien karena dia dapat mengurangi kejadian spell karena pasien tidak cemas. Namun hati-hati, apabila terlalu berat maka bisa menyebabkan hiperkarbi dan hipoksia yang akan menaikkan PVR yang juga dapat mengakibatkan spell. Kemudian pada saat induksi bisa kita berikan obat inhalasi intravena maupun intramuskular. Yang perlu diperhatikan dengan obat-obat inhalasi, onset kerjanya akan lebih lambat pada pasien ini, sedangkan pada induksi intravena dia onsetnya akan lebih cepat. Nah, ini adalah drug of choice-nya, bisa kita berikan ketamin pada pasien ini karena ketamin itu tidak menurunkan SVR, dan juga sevofluran, etomidate. Untuk pemberian muscle relaxant dipilih vecuronium atau pancuronium.
dan juga analgetik bisa kita berikan fentanyl atau sufentanil. Untuk maintenance kita kombinasikan antara sedatif, analgetik, dan pelumpuh otot. Bagaimana anestesi di TOF repair di NCCHK? Kita lakukan inhalasi induksi dulu dengan sevofluran dan FiO2 100%, sevoflurannya dengan MEC yang tinggi, kemudian kemudian sambil kita pasang monitor EKG, pulse oximetry, dan NIBP bila perlu. Setelah pasien tertidur, kita masukkan infus, kemudian kita turunkan sevofluran dan mulai kita masukkan obat fentanyl, vecuronium, dan midazolam. Kita lakukan intubasi. Lebih prefer sebenarnya intubasi secara nasal ya, karena secara nasal ini ETT lebih terfiksir dan juga juga untuk orang higien post-op di ICU itu lebih baik, sehingga mengurangi angka kejadian untuk VAP. Setelah itu kita insert TEE dan berikan antibiotik profilaktik. Kemudian kita pasang artery line dan kita pasang CVP. Nah, dulu itu CVP ini dia biasanya disesuaikan di RA SVC junction, tapi sekarang kita masukkan semuanya karena toh nanti juga dokter bedahnya akan membuka jantungnya sehingga bisa dipotong kateternya, karena kalau dia menggelantung itu kebanyakan jadi king dan kadang-kadang obat-obat yang penting itu dia tidak masuk dengan sempurna. Kemudian pre-insisi kita berikan fentanyl 5 mikro per kilo dan muscle relaksan lagi. Setelah itu kita maintenance anestesi dan sebelum CPB kita berikan heparin 300 sampai 400 unit per kilo dengan target ACT lebih dari 400. Post CPB sebelum weaning kita start ventilation, siapkan inotropik dan bleeding hemostasis dengan pemberian protamin, persiapan FFP dan TC, dan kalau perlu kita berikan asam tranexamid 10 sampai 30 mg per kilogram. Nah, bagaimana separasi dari CPB? Weaning dari CPB bisa kita lakukan bila pasien sudah normotermi, ventilasi adekuat sudah diberikan, kemudian inotropiknya sudah jalan, adekuat heart rate. Kadang-kadang pasien-pasien ini mungkin bisa mengalami block akibat dari odem saat manipulasi jantung, sehingga mungkin perlu dipasang pacing pada pasien ini. Kemudian elektrolitnya harus normal karena angka kejadian aritmia post TOF repair itu tinggi, kontrol bleeding, dan adekuat hemoglobin. Bagaimana cool hemodinamiknya? Heart rate dipertahankan, lebih disukai sinus rhythm, pacing, dan hati-hati adanya CHAD dan AV block. Kemudian reduce PVR dengan intervensi mekanik, minimalisasi mean airway pressure. Mungkin nanti lebih dijelaskan pada saat di ICU. Terus inotropic support untuk RV dysfunction bisa kita berikan milrinone untuk lusitropik, dobutamin, kalsium gluconase. Ini selain untuk suplemen kalsium juga bisa membantu kontraksi dari myokard. Dan apabila ternyata dengan dobutamin ini kontraksinya masih kurang baik, bisa kita berikan adrenalin 0,05 sampai 0,2 mikro per kilo per menit. Kemudian jangan lupa kita lakukan modified ultrafiltration untuk mengurangi inflamasi karena CPB. Dan yang harus kita ketahui bahwa target dari repair ini adalah RVSP-nya harus kurang dari 70% LV systolic pressure, terus tidak ada residual stenosis pulmonal. Jadi biasanya dokter bedah akan melakukan pengukuran dan maksimal RVPA gradiennya kurang dari 40 dan tidak ada residual VSD. Ini adalah direct pressure measurement setelah CPB, biasanya dilakukan oleh dokter bedah. Kemudian kita lakukan TEE. Preoperative evaluation yang perlu dicari adanya VSD, degree of riding aorta, bagaimana annulus pulmonary valve-nya, kemudian ukuran MPA, dan tadi yang sudah dijelaskan oleh dokter Vivi. Dan setelah post CPB, apa yang perlu kita cari? Yaitu setelah cross clamp off, apakah ada udara? Kemudian setelah CPB off, kita harus mencari apakah ada residual VSD, residual RVOT obstruction, atau adakah pulmonary regurgitasi, dan bagaimana fungsi dari ventrikel kanan dan ventrikel kirinya. Nah, untuk spell tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Poppy juga, ada dua mekanismenya, bisa karena SPR yang turun atau karena spasme dari musculus infundibulum. Nah, ini kalau duranto operasi bisa kita ketahui dengan nilai ETCO2 yang tiba-tiba turun disertai dengan desaturasi.
Nah, intraoperatif dapat disebabkan oleh apa saja, dehidrasi bisa disebabkan oleh yang pertama dehidrasi karena, puasa yang lama sehingga menyebabkan, RVOT-nya menyempit akibat, volume yang kurang sehingga, mudah terjadi spel. Kemudian, pasien-pasien yang unkooperatif sehingga dia, akan mengeluarkan katekolamin endogen sehingga, terjadi spasme infundibuler. Kemudian pada saat induksi inhalasi yang tadi sudah dikatakan ya dapat menurunkan SVR sehingga dapat mudah terjadi spel dan ventilasi yang tidak adekuat yang menyebabkan PVR naik dan menyebabkan spel. Nah, primary goal dari manajemen spel ini adalah bagaimana kita merilis spasme infundibuler dan membalikkan arah sian yang banyak dari kanan ke kiri supaya jangan terlalu banyak ke kiri. Nah, spel ini bisa terjadi sebelum anestesi, setelah anestesi, sebelum sternotomi, dan setelah sternotomi. Apa yang bisa dilakukan? Ini sebelum anestesi, pasiennya di calm down oleh orang yang terdekat dengannya, kemudian dengan posisikan knee chest position. Kemudian setelah anestesi, apa yang bisa dilakukan? Berikan FiO2 100%, volume loading. Tipen anestesi ini maksudnya berikan analgetik yang adekuat ya, karena kalau anestesinya terlalu dalam juga, SVR-nya rendah, maka pasiennya akan makin spel. Knee chest position atau tekan aorta abdominal atau tekan arteri femoralis sehingga seperti kesannya seperti SVR naik, seperti knee chest position. Dan kalau terakhir nggak bisa semua, baru kita berikan phenylephrine harusnya, tapi kita nggak punya, jadi kita adanya norepinephrine untuk menaikkan SVR dan memaksa aliran darah supaya dia lebih banyak ke kanan, ke arteri pulmonal. Bagaimana bila spel terjadi after sternotomy? Maka yang bisa dilakukan adalah kompresi aorta dan on CPB segera. Jadi dokter bedah harus standby kalau pasiennya ternyata angka resiko untuk terjadinya spel tinggi, maka dia harus dekat di situ, jadi supaya bisa melakukan CPB secepatnya. Beta blocker IV kita nggak punya. Ya, baik. Sebentar lagi Dokter Panji. Nah, apa yang bisa terjadi setelah operasi adalah restriktif fisiologi, biasanya terjadi pada 50% pasien. Biasanya disebabkan oleh karena selain dari RV hipertrofi yang menyebabkan proteksi miokardnya tidak adekuat, bisa juga terjadi karena emboli udara karena letaknya RCA ini adalah di anterior. Kemudian bisa juga akibat right ventriculotomy yang dilakukan oleh dokter bedah. Biasanya dia akan recover dalam 3-5 hari dan pasien akan menunjukkan tanda low cardiac output, gangguan renal dan pleural effusion. Pasien-pasien ini dapat dimanage dengan pemberian volume yang adekuat, kemudian pemberian lusitropik dan inotropik, diuretik dan PD bila perlu, dan juga RV afterward reduction yang adekuat. PVR-nya rendah dan manipulasi ventilasinya harus baik. Nah, biasanya kalau pasien ini sudah dengan inotropik dia masih tetap mengalami disfungsi, biasanya dokter bedah akan meninggalkan PFO atau ISD open supaya terjadi pop off sehingga darah itu bisa ke darah dari jantung kanan bisa ke jantung kiri walaupun nanti dibayar dengan desaturasi pasiennya. Kalau ternyata refraktor maka bisa dilakukan delay sternal pulsul dan pemakaian assist device. Untuk kemudian yang kedua adalah junctional ectopic tachycardia, dapat terjadi segera setelah bedah jantung kongenital. Pada TOF repair angka kejadiannya sekitar 20%. Dan ini diakibatkan oleh surgical trauma di daerah AV node. Kalau heart rate-nya lebih dari 170 dapat menyebabkan hemodynamic instability. Terapinya bisa dilakukan overdrive pacing bila kurang dari 160, cooling sampai dengan 34 derajat, pemberian sedasi dan masal relaksan, magnesium sulfat, dan infus amiodaron bila perlu. Sebagai konklusinya, varian dari TOF ini adalah banyak, dan seorang anestesiologis dia harus tahu bagaimana anatomi, patofisiologi, juga efek anestesi dalam menangani pasien TOF ini. Terus kemudian juga harus mengetahui bagaimana cara menangani spel dan memanagenya karena spel dapat berakibat fatal, dan dengan pengetahuan dan antisipasi yang baik, outcome dari TOF repair ini akan excellent. Terima kasih. Saya kembalikan dengan Dr. Panji.